Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini guys, kita bakal ngelanjutin video yang kemarin, video tentang Allbar Photo Sample Photoshop. Nah, ini dia postingan gue di grup. Allbar. Nih, udah ada peraturan-peraturannya. Dan waktu itu deadline-nya tuh tanggal 24. Tapi karena rasanya masih bakal ada yang upload karyanya, jadi gue extend 1 minggu. Dan sekarang udah tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli dan ya, kita bakal bahas. Walaupun yang ikut Allbar dikit, tapi gue cukup puas dengan hasil-hasil yang upload. Mereka beneran, yang upload tuh beneran yang serius gitu kan. Jadi ya mereka layak diapresiasi. Dan so, this video will be panjang guys. Video ini bakal jadi panjang. Karena kita bakal bahas secara santai. Dan kalau lo ngedenger ada background noise atau suara anak-anak, suara apa, ya ini karena gue recordnya di siang hari, biar gue bisa upload pas malam atau sore. Jadi lebih banyak yang ngeliat gitu kan. Karena ini Allbar. Nah, kita langsung aja ke link album, kita bahas. Dur. Oke. Kita dari yang pertama, dari Mas Ivan Daniel. Oke. Kita bacain dulu nih filosofinya. Filosofi, Indonesia kaya akan budaya, begitu pula dengan beragam kisah materinya. Sebagai orang Banyuwangi asli, saya memakai tema horor di dalam Allbar kali ini. Oke. Dan ada apa nih memenya? Postinganmu sering nggak di-approve admin? Santet melayang bos. Jangan disantet saya mas. Saya kan orang baik. Oke, it's good. Iya, nih kita bisa lihat nih gambarnya kan. Sesuai ketentuan, ini ada logo, teksnya Photoshop Indonesia. Ini ada Monas dan kelelawar petir. Ya, seperti yang disebut dalam filosofi tadi ya. Ini beneran kayak mistis-mistis gitu ya. Dan kalau dilihat-lihat logonya kayak Harry Potter ya. It's good man. Kita bang, saya nggak ada yang komen dikit. Cuman saya dengan Mas Maiteon. Dan kita bakal sambangi IG-nya. Oke. Loading. Cek. Oke mas, saya bakal follow dulu IG-nya ya. Ya. Cek. Yep. Kita lihat portofolionya. Ya jadi masnya memang suka ngedit sih ya nih. Tapi mode-mode yang Sakura, Japan gini. Yes. Kayaknya dia juga suka digital painting deh. Nge-fun up. Oke, ada Neko di sini guys. It's good. Yeah. Oke, Mas. Thank you buat karyanya. Buat karya ini saya suka. Untuk karya selanjutnya, ayo kita lanjut. Yep, dari Sandi Cahyo. Jadi, karya Sandi Cahyo ini salah satu yang dapat support paling banyak dari anggota. Mari kita bacain filosofinya dulu. Filosofinya persatuan. Warna merah dan putih melambangkan warna bendera Indonesia. Logo dengan keterangan creativity melambangkan berbagai kreativitas yang berada di dalam grup. Gambar batik floral mewakili dari banyaknya keragaman di Indonesia. Benar. Rantai, nih, melambangkan kekuatan persatuan yang menyatukan berbagai macam ras, suku, ataupun agama dalam grup ini untuk berkarya. Yap, di sini kita bebas mau agama apa aja, suku apa aja. Yang penting kalian berkarya dan sopan, kalian di-approve. Oke, kita lanjut ke bagian jumlah rantai 14, melambangkan tahun dibuatnya grup Photoshop Indonesia. Iya. Grup Photoshop Indonesia versi 2 ini dibuat pada tahun 2014, dibuat ulangnya. Nah, jabat tangan melambangkan persaudaraan ini yang tidak mengenal fisik, umur, maupun jabatan. Yes, benar. Karena di sini admin, moderator, dan anggota posisinya sebenarnya sama. Kalian bebas komen,
Yang penting kalian sopan, itu aja yang saya mau. Chill kan? Yep. Habis itu ada beberapa style editing yang melambangkan berbagai variasi kekreatifan anggota dalam menciptakan sebuah karya. Vector, WPAP, low poly, smooth, dispersion, scribble, manipulation, double exposure. Ya, itu beberapa contoh editan yang bisa kalian coba ngedit di Photoshop, ya kan? Yes, good. Mari kita cek di IG. Kita cek IG-nya aja. Kita follow dulu, ya kan? Damn. Wah, di follow balik sama Mas Ivan tadi. Yes. Thank you Mas Ivan. Dan ini punya Sandi Cahyo. Sandi Cahyo nih, dia jago kok. Kalian bisa lihat nih karya-karyanya. Ada Buddha. Loading guys. Yep, ini ya mantap banget sih emang. Sandi Cahyo. Thank you San atas komentarmu di grup. Ya, salah satu yang akan membuat grup ini ke depan semakin berkembang itu ya komentar-komentar dari kalian. Jangan jadi sider guys atau silent reader, karena ya walaupun kalian dapat informasi dari grup, ya itu cuma berhenti di kalian aja. Kalau kalian ramai, pasti makin banyak kan anggota-anggota baru yang suka komen ikut. Siapa tahu grupnya jadi semakin berkembang, ya kan? Nah, gitu. Oke San, follow back ya. Untuk card sessionnya ada di sini. Nanti saya cantumkan deh. Atau kalian bisa langsung kunjungi di grup, ya kan? Oke, kita lanjut dari Mas Eri Irawan. Filosofinya, peta Indonesia warna-warni, melambangkan begitu banyak perbedaan baik itu agama, suku, adat, dan lain-lain disatukan di dalam grup ini. Oke, benar Mas. Kita harus bersatu semua, ya kan? Terus ada Tapis Lampung, mewakili dari seluruh pakaian adat di Indonesia. Yep, Tapis Lampung. Tarian adat dari Aceh dan tarian adat dari Papua melambangkan bukan hanya dari kota-kota besar saja, melainkan member di sini juga ada dari Sabang sampai Merauke. Yap, benar, kita ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua juga ada, Aceh, banyak sih, memang lengkap sih. Cuman rata-rata mereka nggak berani komen mungkin. Yes, ini dia di belakang. Ini ada nih peta yang warna-warni, ada logo sesuai ketentuan. Cuman ya untuk kekurangannya ini teks agak gepeng sih ya. Itu salah satu kekurangannya, agak gepeng. Untuk kekurangan lain ya mungkin bisa dimaklumi sebenarnya. Kita lanjut. Sabar deh. Kita cek dulu IG-nya. Ingat, video ini bakal panjang guys, karena saya nggak pengen, bilangnya, nggak pengen kalian yang udah capek-capek buat 20 karya ini, itu cuman saya pilih satu pemenang dan karya kalian nggak saya bahas. Jadi kalian merasa kayak, buat apa ikut gitu, ya kan? Itu yang jadi nggak asiknya. Kita follow dulu Mas Eri-nya. Yuk, kita cek. Dia juga suka bikin karya. Ini hal yang booming akhir-akhir ini di Photoshop Indonesia, yaitu anime style. Ini dibikin di pantai kalau saya nggak salah lihat, atau di mana ini, atau di jalanan ya. Tuh, dia bikin awalnya berubah jadi kayak anime style. It's good Mas, dan tulisan Jepang ini bikin memperkuat stylenya, serta apa ini namanya ya, sun, pokoknya ini nih, cahaya matahari yang pelangi gitu. Jangan sangkut pautin sama LGBT ya, jangan. Oke. It's good sih ya. Dia juga bikin pixel, nih line art, nih low poly. It's good Mas. Oke, kita lanjutkan ya. Thank you Mas. Yep, ada dari Ishak Nahas sekarang. Kita bacain dulu nih filosofinya sekali lagi. Photoshopper Indonesia bersatu. Jenis font yang digunakan adalah genuine. Genuine, jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah asli, sejati, tulen, murni, dan sungguh-sungguh. Siapa yang gak suka dengan yang genuine? Asli dan otentik kan? Menjadi orang genuine adalah trademark dari keberhasilan, karena kualitas ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, visi utama, dan fokus. Ya. Satu lagi, jangan panggil aku anak kecil admin. Oke, siap Mas Ishak. Nggak akan saya panggil anak kecil. Wah, sayang sekali ya Mas Ishak nggak mencantumkan akun-akunnya.
Mungkin dia nggak mau terkenal. Tapi it's okay mas. Di sini ada, ya ini beneran genuine kan, asli dan otentik. Apa yang asli dan otentik dari Photoshop? Photoshop? Ya jelas tools dan sebagainya. Ada juga ini merah putih yang secara jelas disampaikan ya kan, dan logo. It's good sih, semua karya mereka cocok memang dijadikan wallpaper kalau kalian mau ya kan. Dan saya yakin mereka juga nggak akan ada masalah kalau kita jadiin karya-karya mereka wallpaper. Kita lanjut ya Mas Isak ke karya selanjutnya. Ada dari Muhammad Rifki Farhan. Ini mirip kayak yang tadi punya Sandi Cahyo kalau nggak salah. Tema-temanya sama-sama merah gitu maksudnya. Kita bacain filosofi desainnya ya. Gambar siluet Monas melambangkan ibu kota negara Republik Indonesia. Ini ada siluet. Yep, oke. Habis itu, logo kepalan tangan yang melingkar melambangkan kebersamaan serta saling memberikan support satu dengan lainnya di dalam grup ini. Ya, di sini kalau bisa kita support semua ya. Kalau nggak saya banned, thanks kalian. Lanjut. Gambar 3 segitiga yang bermotif batik di belakang. Nih, 1, 2, 3, 4, ada 4. Mewakilkan daerah masing-masing member dalam tiap grup ini. Seperti Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Oke. Peta Indonesia melambangkan bahwa kita dalam satu wilayah Bhinneka Tunggal Ika. Yep, ini dia. Ini lengkap sih. Habis itu ada warna dasar merah dan putih, melambangkan warna bendera Indonesia. Yep, ini merah, ini putih. Benar. Ada juga jumlah rantai 14, melambangkan tahun berdirinya grup ini. Sama seperti Mas tadi ya kan? Terus serta tulisan nama tools yang mewakili nama softwarenya yaitu Photoshop, Scoot, Photoshop. Ini Move Marquilla So Magic One. Ini tools Photoshop. Kalian pasti tahu kan? Kedepannya saya bakal bahas tools ini di video saya. Oke. Dan corak segitiga di kiri dan kanan melambangkan kreativitas saya sendiri. Biar keren aja. Oke, biar keren aja. Oke mas, kita bakal sambangi akun pribadinya aja. Karena apa ya? Saya nggak biasa kalau akun usaha saya follow. Tapi kalau kalian mau follow nggak apa-apa. Kan masnya punya usaha, siapa tahu kalian mau ngecek ya kan gimana usahanya gitu. Sayang sekali akunnya di private tapi ya kan, jadi saya nggak bisa nge-review mas karya-karya yang ada di akunnya, mohon maaf. Yap, kita lanjut ke karya selanjutnya. It's good loh ini saya suka banget perpaduannya. Tapi ya gitu, ini ada S2014, logo Monas, nama kita, ada rantai, ini ada apa, batik-batiknya, peta Indonesia, lengkap banget ini mas sebenarnya. Kita lanjut, ada dari Muhammad Dimas Syahputra, ini member lama juga, mau nyambung kontrak foto sampul grup. Syarat pakai logonya agak susah sih, jadi aku agak maksa naruh logonya. Oke deh, nggak pakai filosofi, langsung terobos aja. Ini logonya, ini Photoshop Indonesia. Dan ini jenis-jenis ilustrator kayak flat design gitu sih. Ya dim ya, oke. Paling bagus ini tapi nggak ada filosofi. Tuh kan dim, tuh kena kritik tuh sama Hanafi. Waduh kok logonya dirubah? Nggak dirubah, itu cuman ketempel gitu ya kan. It's good. Ya ada ini pohon, jalan, Monas, terus ada orang ya. Ini harmonis sih. Kalau Dimas nih emang kelebihan warnanya, dia punya kelebihan di pemilihan warna, bagus-bagus, dibikin gradient kayak gini juga kelihatannya nggak mencolok gitu ya kan. Oke, kita lanjut. Terus dia nggak ada nyantumin IG. Ya udah dim. Yep, lanjut. Ada dari Mas Noverdi Noverde, moderator kita, dan moderator nggak mungkin menang di sini, jadi dia cuma nyumbang karya doang. Haha, kasihan lo mas. Oke, Olbar Sampul PI. Filosofi panjang ini jir, tapi selalu nggak sepanjang mas bagus. Ya saya kalau ngomong atau kalau bikin post selalu panjang ya kan. Jadi langsung font kurir APK. Photoshop butuh alat-alat modern, jadi fontnya agak robotik modern gitu. Oke mas. Ini kayak pixel gitu ya. Letak font, letak tidak umum kan, harus berpikir out of the box. Yep, kayak Mas Maeteon atau Andika Zanuar,
Denny Patungka dan yang kelas atas sana selalu mikir out of the box gitu kan. Yang paling kita sering lihat sih sekarang posting kan Mas Mike Teon ya, karena yang jago-jago lainnya udah pada pindah, mereka lebih fokus duit sekarang. Tentu saja semua orang butuh duit ya kan. Lanjut. Bahan tidak ada, hanya kotak-kotak digabung dan disusun melambangkan persatuan. Oke, jadi kita bisa pahami ini adalah kita seperti Indonesia dulu kan, semuanya terpecah-pecah hingga akhirnya perjuangan di tiap daerah gagal dan mereka Indonesia milih buat bikin Sumpah Pemuda dari Jong Java, Jong Ambon dan Jong lainnya gitu kan. Dan akhirnya Indonesia merdeka walaupun dalam kurun waktu yang sangat lama. Yap, kita lanjut. Bentuk seperti jaringan berpikir manusia atau bisa juga sistem yang bekerja. Oke, merah putih, warna dari bendera Indonesia. Hitam, warna awal mengkosongkan pikiran mencari ide. Ya, habis itu jadi penuh warna ya mas. Terus ada abu-abu, warna baja yang melambangkan semangat yang keras. Dan merah-merah kecil, yaitu keberanian yang terpencar nih. Antara baja dan keberanian yang terpencar dicampur nih. Dan Mas Noverdi juga nggak ada ngasih akun Instagramnya, nggak apa-apa mas. Yap, ini abstrak ya kan. Walaupun karyanya bagus, kita nggak bakal milih karya moderator. Karena tidak boleh moderator menang. Next. Yep, dari Mas Noverdi juga. Kemarin karena postnya sepi, jadi Mas Noverdi iseng-iseng aja posting gitu kan. Yep. Filosofi mas, bukan filosofi. Font freestyle script di kanan dibuat seperti agak acak-acakan, memaknai kebebasan di dalam grup. Kata-kata mewakili yang sering digunakan di grup favorit kita ini. Ya, tampan dan pemberani, salam jomblo, Bennett thanks, bapak-bapak, wibu, watermark, tegas, bucin, no lab, remake, dan lain-lainnya ya guys. Oke, logo disusun di sebelah kiri, perdamaian atau persatuan support nih ada nih, jadi kayak pattern. Terus ada warna krim dan coklat artinya kemewahan. Ya oke, dan logo di tengah yang besar dengan emboss minimalis ini agar fokus mencintai grup Photoshopper Indonesia ini. Yep, it's good. Nih. Dan sekali lagi, dia nggak akan menang guys, sebagus apapun karyanya. Rasain tuh jadi moderator, nggak enak kan? Enak kan jadi admin. Yup, ada dari Ridwan Syahidan. Ini agak panjang nih, kita langsung baca filosofinya. Warna merah dan putih melambangkan warna bendera negara Republik Indonesia. Yep, batik mempunyai filosofi yang sangat mendalam. Dalam proses pembuatannya, seni batik melambangkan kesabaran pembuatnya. Ya, rata-rata batik manual dulu itu bikinnya harus pakai canting kalau nggak salah namanya kan. Jadi dia tintanya dimasukin dulu, terus di gambar manual kayak kita gambar pakai pensil di kertas gitu. Dan biasanya kalau salah ngebatik ya udah susah gitu. Makanya harga batik itu mahal dan juga batik itu keren memang sih, budaya asli Indonesia ya kan. Mari kita lanjut. Setiap hiasan dibuat dengan teliti dan melalui proses yang panjang. Kesempurnaan motif tersebut menyeratkan ketenangan membuatnya. Sama halnya juga dalam seni digital. Kita membutuhkan kesabaran dan ketenangan agar bisa menciptakan suatu karya seni yang sangat luar biasa. Iya, bagus banget Ridwan ini, dia sering post juga sih. Salah satu yang mengembangkan grup juga akhir-akhir ini. Kita cek Instagramnya, karyanya udah jelas bagus semua karya mereka kok. Itu yang bikin saya bingung, mau milih karya siapa sih? Orang ini jago-jago semua gitu ya kan. Yep, kita lanjut. Saya ikuti dulu. Siapa yang fallback ini? Oh, SC Sandi Cahyo kayaknya. Jadi Ridwan gak ada posting sama sekali di sini. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa add aja Ridwan. Soalnya ya Ridwan emang jago sih. Dari karyanya kita bisa lihat kan, dia bikin merah ini putih kan kelihatan nih warnanya nih. Itu udah disiratin buat Indonesia, walaupun dia nggak nulis secara langsung gitu kan warna merah putih, tapi kita tahu ini merah ini putih. Terus biar ini nggak kelihatan nyaru gitu, dibikin ini yang warna putih, ini yang merah. Sementara bawah ini yang dibikin putih pakai pattern tapi kan. Yep, it's good. Mari kita lanjut ya. Oke, ada dari Fatur Iman. Assalamualaikum, hai semuanya, saya meramaikan Olbar album ini. IG Fatur Iman 14, BTW sorry dark. Oke, logo PI itu yang penting.
Iya bener. Batik dan bayangan samar peta Indonesia mewakili nama Indonesia. Ini di belakang. Orang tidur yang tertebas bermakna membunuh rasa mager dan malas dalam berkarya. Yap, it's good walaupun agak creepy ya. Orang dengan ekspresi creepy atau bisa disebut gila bermakna menggila dalam berkarya atau tidak terpaku pada karya yang sudah ada, melainkan terus berkembang dan membuat sebuah genre baru. Yap, di sini banyak orang-orang yang kan sudah ada genre-genre biasa kayak Vexel, Smooth, WPAP dan sebagainya. Banyak yang menciptakan genre baru gitu sebenarnya. Tapi tetap memakai dasar-dasar dari Photoshop, dari genre Photoshop yang udah ada. Gitu. Serem juga nih Tur. Kita buka IG-nya Fatur. Fatur nih walaupun gak begitu sering saya lihat, cuma dia suka komen sih. Anggota dari Tahlilan Game juga. Yep. Semua isinya karya dan bermanfaat. Yang penting kalian gak sombong, walaupun kalian udah jago, jangan sampai kalian tinggalkan grup gitu lah. Karena semua orang-orang baru tetap butuh panutan ya kan. Oke, kita lanjut ya. Thank you Tur. Yep, ada dari Mas Eric Vinsmoke. Yes, filosofi merah putih itu warna dari bendera Indonesia, tentu saja. Coretan atau splash abstrak. Grup kita ini adalah grup seni, dan di mana seni atau art itu tidak terbatas dan tidak berbentuk. Batik Parang adalah salah satu batik tertua di Indonesia. Harapannya, mudah-mudahan grup ini nanti akan menjadi grup yang bertahan dan yang tertua di dunia. Amin. Warna hitam sebenarnya saya cuma ngikutin warna dari logonya. Oke. Oh ya, kenapa logonya saya taruh di akhir? Ibaratkan kita ini adalah rombongan serigala yang sedang berjalan di gurun salju. Nah, sudah dipastikan serigala terkuat akan berjalan di belakang rombongan untuk melindungi. Yap, benar. Kenapa I-nya warna merah? Sebenarnya saya cuma mengikuti logo, entahlah I atau titik, asumsiku sih itu huruf I. Yap, benar. Itu titik mas. Itu I. Yeah. Logo memang pakai huruf I. Dan ya benar kata Mas Eric Vinsmoke, kalau di rombongan serigala itu yang paling lemah malah di depan, yang paling kuat di belakang. Karena biar yang di belakang bisa cover kalau yang paling depan nanti capek gitu atau jatuh gitu. Seperti hal lainnya. Ini mantap sih walaupun teks gini kan. Splash. Mereka ini out of the box banget sih idenya memang. Ya walaupun saya kasih syarat-syarat yang agak nyusahin gitu kan. Taruh logo wajib. Padahal kita semua tahu kalau foto sampel dikasih logo yang kayak gini simpelnya itu bakal susah nyatuinnya. Soalnya mereka biasanya bikin karya yang wow gitu ya kan. Dan Mas Eric Vinsmoke tidak memberikan link-linknya. Oh ya, Mas Eric Vinsmoke ini pemusik sih sekarang, dia lagi cover-cover lagu gitu. Jadi kalau kalian mau ngelihat coverannya, kalian bisa sambangin akunnya terus kalian lihat. Dia sering share gitu kok akun-akun YouTube-nya. Lagu-lagunya rock sih setahu saya. Thank you Mas Eric Vinsmoke. Saya lanjut ya. Ada dari Andika Sujanadi. Yap, izin setor over suhu. Bergenre neuromorphic. Desain yang menunjukkan bahwa di grup ini kita mengikuti perkembangan zaman. Yap, wajib ya kan. Terus di dalam logo terdapat banyak landmark yang ada di Indonesia yang menggambarkan budaya masyarakat di Indonesia itu sangat beragam dan setiap daerah memiliki ikon kebanggaan tersendiri. Gambar motif batik Parang mewakili ciri khas Indonesia yang sudah sangat terkenal di mancanegara. Sama kayak Mas Eric Vinsmoke tadi, mereka ini Andika juga menggunakan batik Parang sebagai salah satu ciri khas Indonesia. Dan tentu saja karyanya juga mantap. Itulah, jadi kami coba iseng-iseng dulu kan pakai vote-vote-nya kan gimana gitu. Mantap nggak ya kan? Dan hasilnya ya sama. Ada yang suka ini, suka itu, beragam. Jadi akhirnya saya bakal ngasih tahu di akhir siapa pemenangnya. Oke, next. Tuh kan good kan? Photoshop Indonesia. Dibikin jadi 3 tuh kayak vibes yang apa ya? Mirip-mirip Froyonion gitu sebenarnya. Saya lupa namanya tapi ya gitu. Mengikuti perkembangan zaman. Yup, ada dari Ayub. Kita langsung bacain filosofinya.
Filosofinya simpel aja, kenapa buat sampulnya warna abu-abu? Sebelumnya, genre yang saya buat ini bergenre retro, sudah terlihat dari font. Yang saya pakai itu adalah font retro. Jadi karena genre kita adalah retro, jadi saya buat warna sampulnya berwarna abu. Ditambah kesan batik, ini batik. Nah, yang menandakan bahwa kita adalah grup asli Indonesia dan ditambah dengan aksen peta Indonesia. Di bagian belakang logo akan lebih mempercantik sampul dengan berbagai pulaunya. Jangan lupa pakai WM. Yep, ada di bawah dengan nama Ayub. It's good Mas Ayub, dan ini ada IG-nya guys. Padahal kalau kalian mau nyambangin akun lainnya juga nggak apa-apa. It's good buat pansos. Asal kalian berkarya kayak gini kan keren-keren. Ini batik abu-abu, font retro. Kan mata kita nggak sakit liatnya. Enak. Saya suka nih sama-sama orang-orang ini. Jadi saya minusnya bingung aja sih mau milih yang mana kemarin gitu ya. Nah, ini lagi kan ada dari Mas Airsen Yuti. Kita baca dulu nih. Indonesia terdiri dari gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Di dalamnya terdapat beragam suku, adat istiadat, beragam budaya, agama, serta bahasa. Kita dapat melihat warisan adiluhung masyarakat seperti rumah gadang di Padang, Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan warisan budaya Bali, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu. Ya karena Indonesia luas kan guys. Intinya kita sebagai generasi penerus harus tetap melestarikan tradisi, budaya, dan menjaga alam Indonesia. Nah, dari foto sampul yang saya buat, saya menempatkan gerbang dengan ornamen Bali ini di kanan kiri. Itu merupakan kebanggaan Indonesia di mata dunia. Monumen nasional merupakan monumen kebanggaan Indonesia yang terletak di Jakarta ya guys. Dan warna font putih merah putih melambangkan bendera negara Indonesia. Adapun keterkaitan dari wacana di atas, Photoshop Indonesia sebagai wadah para kreator seni, khususnya oleh foto digital di Indonesia dalam berkreasi, harus mencerminkan budaya Indonesia. Karena kita Indonesia kan, kita bebas berkreasi tapi juga punya batasan yang saling mendukung antar member, sopan dalam berkomentar. Salam lestari. Mas Airsen Yuti, emang keren banget. Saya follow IG-nya aja. Mari kita lihat. Tuh, dari foto profilnya aja udah yang warna-warna gini. Tuh kan, kita fokus ke cyborgnya aja deh. Sama kayak Mas Bud ya kan, Mas Bud BUDH itu juga fokus cyborg. Dan kalian pasti udah tahu lah kan, kalau hasilnya kayak gini, seberapa jago dia. Setahu saya Mas Airsen Yuti tuh suka bikin Vexel yang maskingnya kayak gini. Tuh di muka Mas Maeteon kan, Maeteon terus ya kan. Padahal dulu Mas Maeteon aneh pas pertama masuk, kompak banget. Ini guys, ini yang jadi unggulannya Mas Sayuti, keren, mantap banget kan ini. Padahal kita cuma lihat mata, hidung, tapi serasa kita udah lihat seluruh mukanya ya kan. Kita sudah bisa membayangkan gimana ini. Padahal dia cuma bikin alpha masking yang kelihatannya sederhana, tapi prosesnya susah sih, saya tahu. Abu-abunya nyaru dengan ini, tapi tetap terlihat ada shadow-nya gitu kan. Mas Airsen emang jago juga nih dalam pembuatan karyanya. Kalian bisa lihat nih semuanya full. Terus dikasih peta, dikasih gapura, ada ini dari Padang tadi kalau nggak salah. Ini ada burung terbang. Mungkin ini harapannya jadi Garuda ya. Saya juga belum pernah lihat sih Garuda asli gimana bentuknya kan. Dan ini ada Monas. It's good. Beneran bagus-bagus semua karya mereka. Ini yang buat saya mau bahasnya lama aja gitu, nggak apa-apa. Terus kita lanjut dari Dimas. Barongsai sebagai perlambangan budaya Indonesia. Ornamen tradisional dikombinasikan dengan mandala sebagai pengingat bagi para pemuda untuk tidak melupakan sejarah. Warna merah dan orange menyala sebagai simbol semangat yang membara. Nah, ini orang-orang kayak mereka ini yang bikin saya makin bingung kan. Mana nih? Wede mana? Nanti lah saya tanya. Jadi ini Barong
ini barong atau barongsai, saya nggak tahu. Tapi setahu saya setiap barong ini buat simbol apa ya dia? Mari kita googling dulu. Barongan. Jadi waktu itu ini biasanya di Jawa sih memang, sama Bali juga. Dia punya arti itu apa ya? Ini kan biasa dibuat jadi pajangan, dibuat jadi kalau kuda lumping ada barong yang gede itu juga. Jadi banyak juga yang pakai barong ini kan. Mari kita cari artinya ya. Saya tidak dapat sepertinya. Pokoknya setahu saya ini bisa buat kayak nolak bala, kemakmuran, menolak yang buruk-buruk gitu. Ya, ini paling cocok juga sih buat grup ini sebenarnya. Terus ada mandala yang dibilang pengingat bagi para pemuda untuk tidak melupakan sejarah. Seperti kata Bapak Soekarno kan, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu nggak boleh ya guys. Kita tetap harus ingat siapa yang ada dulu berjuang dari zaman sebelum Pak Soekarno naik jadi presiden. Udah banyak nenek moyang kita yang gugur karena pihak penjajah. Dan ini mantap banget guys. Kalian semua tahu kan ini pasti susah. Ini kemarin saya tanya ke Mas Dimas, ini bikinnya gimana? Dia jawab, dibuat manual mas, satu-satu digambarin. Jadi ini jatuhnya kayak ilustrasi digital painting, tapi buat yang kayak gini. Ini biasanya buat baju cocok. Saya suka banget sama yang ini sih. Dia juga ngasih logo. Hanya saja teksnya yang jelek di sini. Saya nggak suka teks yang ini. Sisanya saya suka. Mari kita lanjut ya. Ada dari Taufikur Rahman. Kita bacain filosofinya. Warna dasar yang diambil adalah merah dan putih, apalagi jika bukan warna bendera negara kita tercinta. Ya, merah dan putih. Batik, angklung, monumen nasional, dan candi Borobudur menggambarkan ciri khas negara kita yang sudah diakui dunia. Benar. Meja, kursi, dan laptop menggambarkan tempat yang kita pakai sehari-hari dalam berkarya. Kalau nggak lesehan ya kita pakai meja kerja ya kan. Terus karya yang tumpah keluar dari layar laptop menggambarkan ide gila yang biasa kita realisasikan melalui gawai. Warna yang saling bercampur di belakang angklung menggambarkan kita yang mempunyai perbedaan dalam berkarya, namun bersatu dalam membangun bangsa. Dan juga kita harus bersatu dalam membangun grup ini ya. Walaupun kalian semua nantinya punya jalan yang berbeda-beda, kalian tetap harus beneran mengembangkan grup yang kalian suka. Kalau kalian suka ya lanjutkanlah berkarya. Terus ada gambar kamera dan palet warna, sudah pasti senjata utama dalam menjalani hidup. Ya, garis-garis di sebelah kiri dan kanan logo garis-garis di sebelah kiri dan kanan logo Photoshop Indonesia menggambarkan momen Eureka dengan harapan seluruh admin, moderator, dan member di grup Photoshop Indonesia dapat menemukan serta merealisasikan ide-ide hebat di masa mendatang. Terus ada pesawat kertas menggambarkan 360 Nichi no Kami Hikoki, lalu titik-titik bintang hanya sebagai pengguna space yang kosong. Oke, nice check boy. Tapi saya tidak tertawa. Oke, pesawat kertas menggambarkan kita yang sedang terbang, membawa dan menggapai impian setinggi bintang. Nih, kita cek GitHub. Tuh ada yang mau ngasih GitHub-nya ya kan? GitHub tuh biasa dipakai sama programmer buat nyimpan file. Sekalian juga sama Stack Overflow gitu sih guys. Tapi saya nggak tahu dia mau nyimpan apa di GitHub. Yep, JavaScript exercise. Belajar Git. Bener guys. GitHub buat programmer junior, full stack, web developer. Jadi kalau kalian ada yang mau order atau ada yang mau belajar sama Taufikur Rahman, langsung aja di DM Facebooknya. Kalian bisa cek di bagian foto sampul grup. Pasti ada dia post ini, nggak bakal dihapus sama dia mah. Kita lanjut. Dari Sang Pedang Cahaya, saya belum tahu nama lengkap masnya siapa. Permisi admin dan jajaran moderator yang terhormat. Filosofi, warna merah putih, iya, warna bendera.
Pattern batik tulis, ciri hasil karya Indonesia yang telah diakui dunia, tentu saja. Terus keduanya melambangkan kekentalan bangsa Indonesia pada grup ini. Ya karena kita Photoshop Indonesia kan. Terus logo PSI itu identitas grup. Logonya dibuat sesimpel mungkin agar kalian paham. Terus notice gitu kan. Oh ini logo PSI. Photoshop Indonesia ya, jangan partai sebelah. Terus typeface Photoshop Indonesia yaitu identitas grup dibuat dengan font type handwriting. Menggambarkan dominasi hasil karya dan produk Indonesia yang terbuat dari tangan atau handmade, serta bergelombang yang berarti dinamis dan dibuat menyatu dari ujung ke ujung. Yep, nih. Kalian bisa lihat. Antara merah dan putihnya dibikin hitam, tapi hitamnya diisi teks Photoshop Indonesia. Ini kan berarti, oh, kalau orang biasa mungkin yang wih keren gitu ya. Tapi kalau kita sebagai desainer kan, terutama yang Photoshopper, bakal susah banget buat mikir gini, gimana ya biar bisa naruh Photoshop Indonesia tapi nggak nutupin secara bener-bener nutupin gitu kan. Kayak ini merah, hitam, dan putihnya tuh nyambung dan orang juga bisa baca ini tuh Photoshop Indonesia teksnya gitu. Nih. Jadi ya gitu. Saya bakal follow IG personal masnya aja. Karena pasti kalau IG upload, oh udah, ya udah saya lupa kalau udah follow dia. Ya sayang, tidak available. Jadi ya gitu. Dari Mas Sang Pedang Cahaya ini, terima kasih banget, karyanya bagus. Dan walaupun rata-rata sih ya logo Photoshopnya itu terkesan terlalu dipaksa ya, karena memang logonya tuh flat dan karya-karya mereka tuh abstrak. Jadi nggak bakal masuk, saya udah tahu. Saya sengaja nyari siapa yang bisa nyocokin gitu ya kan. Yep, it's good. Kita lanjut ya. Nih, sama kayak tadi. Tunggu. Sama kan, Mas Arsian Yuti. Jadi ini sama kayak tadi. Ini versi remasternya. Dan saya udah bahas tadi, memang karyanya keren banget. Di Photoshop Indonesia, pasti saya yakin ini dibuat satu-satu sih. Mana mungkin dia bisa jumpa tekstur ya kan? Kalau nggak dibuat satu-satu huruf Photoshop Indonesia-nya. Dan juga dia pasti banyak pakai bahan. Oh, sumpah ini keren banget sih. Kayak ada bahan Garuda terus dibikin hijau-hijau gitu, melambangkan negara kita yang masih asri sebenarnya. Walaupun orangnya aja sih yang sering kacau di sini ya kan. Kita langsung lanjut ya Mas. Ada dari Ryuzaki Yagami, Wibu nih. Kata selamat datang untuk menyambut seseorang yang membuka grup Photoshop Indonesia. Dan untuk kata selamat datang saya dibuat dengan tulisan seperti huruf Jawa untuk menandakan bahwa kita jangan sampai melupakan budaya kita sendiri. Yang mana budaya Jawa adalah salah satu budaya dari Indonesia ya. Background batik sebagai ciri khas Indonesia yang terkenal dengan memiliki berbagai macam jenis batik. Yep. Untuk background saya buat dengan warna hitam karena mengandung arti. Mencerminkan keberanian, menjadi pusat perhatian, serta ketenangan dan dominasi. Benar. Terus ada warna putih bagian bawah saya buat dengan bentuk abstrak karena itu seni bebas dan tanpa batas. Kemudian di bagian tengah ada beberapa kota yang terkenal di Indonesia. Salah satunya adalah Monas yang menjadi ciri khas dari Indonesia. Benar. Ada Monas guys. Terus ada Tugu Pancoran. Jadi ingat Iwan Fals saya. Terus ada gunungan merupakan simbol kehidupan yang setiap gambar di dalamnya melambangkan seluruh alam beserta isinya. Terus ada kalimat bawah yang berwarna merah merupakan berbagai macam jenis karya yang bisa dibuat dengan Photoshop. Walaupun seperti tadi, ini versinya hanya beberapa saja. Karena ada banyak banget nama genre yang nggak bisa kita sebut satu-satu. Photoshop luas. Terus ada sinar matahari sebagai penerang, terutama yang baru masuk di grup ini agar lebih bersemangat. Yep, nice filosofi boy. IG-nya Rico Manip. Saya follow salah satu aja. Kalau dia mau follow lain, ya saya follow. Oke, it's good. Ini beneran keren. Gunungan ini tuh punya wayang guys. Dan kalau kalian lihat ini rapi banget. Karya-karya mereka nih rapi. Kalau ada kekurangan paling cuma kurangnya fontnya kelihatan gepeng atau logonya nggak masuk gitu aja. Sisanya mereka keren. Itu yang bikin saya pusing. Terus ada dari Rian Dreka Anugrah. Setiap logo PI melambangkan agama yang ada di Indonesia. Logo PI yang di tengah menyatukan berbagai agama yang ada, hampir seperti Bhinneka Tunggal Ika ya. Tapi saya nggak bakal bilang bahwa ini bisa menggantikan Pancasila, tidak. Kita hanya bikin grup
yang menampung Photoshopper. Tidak mungkin kita bisa bahas politik di sini kan, karena kita seniman dan politik itu sesuatu yang bukan hal mudah untuk dipelajari. Jangan sampai kita kayak orang-orang yang asal ngomong ya kan. Saya nggak mau ada hal-hal kayak gitu. Saya pengennya kita bicara sesuai apa yang kita bisa. Kita makan sesuai isi perut kita. Jangan makan apa yang lebih dari yang kita bisa tampung. Jadi guys, thank you ya Riandreka. Yap, ini ada dari Dimas lagi, versi revisi. Wah, awalnya saya nggak mau milih Dimas kan, karena teksnya gini. Cuman akhirnya mungkin dia sadar atau gimana, dia bikin teksnya gini dan warnanya dicerahkan lagi. Ini makin bikin saya bingung ya kan. Nah, bagus Dim, saya suka banget. Apalagi bukan main dah. Dan dari Mas ini yang terakhir guys, ada dari Mas Mainardus Sandes Ari. Ya udah, dia bilang semoga belum telat sampai. Belum Mas, saya baru bahas tanggal 2 nih. Lihat karya lain, ternyata ada filosofinya ya. Oke lah, kalau begitu ini juga gue kasih filosofi. Apa yang lebih Indonesia dari Garuda Pancasila? Sebuah intisari identitas negara tertuang dalam satu lambang negara. Lambang negara yang dirancang oleh para pemikir bangsa. Dalam pembuatannya pun menempuh jalan proses kreatif yang lumayan panjang. Dari mulai rancangan tokoh Muhammad Yamin yang digambarkan pohon kelapa dan kepala banteng sampai hasil akhir oleh Sultan Hamid II sebagai seekor elang yang membawa perisai dan mencengkram pita. Kepanjangannya, ya intinya lambang negara kita ini menurutku yang sangat melambangkan esensi grup ini, tapi juga Indonesia banget. Proses kreatifnya, revisinya, meaningnya, gitulah prosesnya di sini. Tapi kalau ini kepilih, bakal gue share juga file PSD-nya. Follow juga dong. Oh iya, Mas Mainardus ini dulu admin Photoshopper juga sebelum saya. Dia kalau nggak salah apa ya, versi pertama gitu ya. Sayang banget, saya dulu pernah ditunjukin sama Mas Mainardus pas dia masih zaman jadi ada waktu itu ada Sayembara Burger Kill kalau nggak salah, band metal kan yang sekarang udah mendunia. Terus dia bikin karya-karyanya. Kalau kalian lihat karyanya tuh bagus banget. Mas Mainardus 3 tahun yang lalu sih itu, tapi udah lama banget ya mas. Dan baru-baru ini beliau muncul. Sayang banget ya kan. Waktu itu hasil fixnya udah final gitu, masih masuk. Jadi gitu. Langsung aja kita bahas ya kan. Siapa sih pemenangnya dari Olbar ini ya kan. Udah bahas panjang lebar-lebar filosofi kalian. Dan juga ya ini. Jadi yang menang itu kemarin kami sempat bingung. Soalnya karya-karya terakhir ini, 2 karya terakhir ini yang para pengurus bahas. Karena apa ya, ini tuh selain filosofinya, selain artinya yang kuat banget, kental banget dengan Indonesia, apalagi punya Mas Mainardus ya kan. Nah, itu mereka bikinnya juga kalau kita lihat ini tuh nggak sepele loh. Mereka bikinnya nyatu, terus kita lihatnya tuh nggak. Kalau karya lain kan kadang ada yang kita lihat, nggak enak nih dipandang. Nah, kedua karya ini kalau kita lihat nyaman banget, keren ya kan. Jadi itu yang bikin susah. Tapi yang jadi pemenangnya itu adalah Dimas. Karena simpelnya cuman gini sih, karena dia kita ngelihatnya dari depan kan. Dan untuk karya 2 dimensi gini lebih cocok dijadikan karya sampul. Bukan berarti punya Mas Mainardus ini jelek ya guys. Ini keren banget, apalagi udah jelas kan, ini Indonesia, ini PSI, udah keren. Dan Mas Mainardus juga nggak ngilangin Bhinneka Tunggal Ika yang dibawa Garudanya. Susah loh bikin teks kayak gini, gue yakin nggak ada bahan di Google yang kayak gini. Tapi ya gitu, ini kalau gue jadiin wallpaper keren banget sumpah. Kemarin ya alot banget sih. Jadi akhirnya yang menang Dimas, dan mohon maaf untuk semuanya yang belum menang kali ini, karena sebenarnya kan Olbar itu nggak ada biayanya, kita cuman olah bareng buat
mengembangkan suatu komunitas atau suatu genre yang kita pilih gitu. Cuman karena kemarin Mas Muiz DM pingin ngasih hadiah katanya, ya jadi itu deh, kita kasih hadiah. Dan nanti bakal dikirim hadiahnya ke Dimas. Kita lihat aja karya Mas Menardus yang keren ini ya kan. Mohon maaf sekali lagi ya nggak menang. Bukan berarti karya kalian jelek. Enggak, karya kalian tuh keren semua, out of the box semua. Kami sampai bingung milih sampai jadi 2 ini aja susah. Dan juga thanks buat yang udah vote ya. Vote kalian tuh tetap kami lihat, cuman kami pingin loh gitu. Walaupun kalian suka, pasti banyak yang bilang kan, kenapa Sandi Cahyo nggak menang? Padahal karyanya keren ya kan? Itu karena kami milih karya yang kelihatannya susah buat dibuat. Karena suatu detail-detail kayak punya Mas Menardus sama punya Dimas itu nggak mudah buat kita jumpai. Tuh, kalau kita biasa gambar gimana sih ya kan? Ini dia bikin lainnya manual satu-satu. Jadi karena bagi saya ini butuh effort yang besar, jadi saya pilih ini. Dan pengurus lainnya juga akhirnya udah sepakat kalau ini manipulasinya nyatu banget. Dan bahan-bahannya itu bukan bahan yang umum gitu bisa kita cari secara cepat. Ini harus kita butuh sepak terjang yang lama ya kan. Yep, ini sepertinya sudah cukup akhir. Oke, kita bakal balik ke grup Photoshopper Indonesia. Kedepannya kita bakal ada nih bahas apa namanya Olbar Algenre nih. Nah, Olbar Algenre ini dari bahannya nih kita ambil salah satunya dari Mas Andika Zanuar di gerobak ini. Nah ini harus kalian ikutin. Tapi yang ini nggak ada hadiahnya kayak Olbar foto sampul karena belum ada yang mau funding. Kalau kalian mau donasi biar kita jadiin kas grup. Sebenarnya saya juga pengen bikin anggaran grup gitu kan. Cuman waktu dulu 3 tahun yang lalu saya belum sempat dan pemikiran saya belum seperti yang sekarang, belum sematang saat ini. Saya cuma bisa ngelola Bennett Tanks. Yang akhirnya mungkin beberapa member jadi takut sama saya. Karena ya gitu, dulu itu toxic banget. Sekarang kan udah agak longgar, orang-orangnya udah agak waras. Jadi saya udah mulai ngerubah sistem saya di grup biar orang-orang jadi lebih nyaman dan berkembang. Dan alhamdulillah yang master kayak Mas Andika Zanuar ini masih ada di grup. Jadi saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan dengan nyuakin grup yang segini besarnya, bikin member jadi nggak nyaman. Saya nggak mau lagi. Makanya saya cut semua moderator yang nggak cocok dengan cara saya mimpin. Saya pilih yang cocok dengan saya. Saya pilih mereka yang sopan, yang baik, dan mau mengayomi. Biar grup ini nggak jadi grup mati. Kita butuh grup yang berkembang. Kita semua butuh berkembang dan nyaman, ya kan? Kecuali kalian kepepet ekonomi, ya udah, kalian bisa maju terus tanpa mikirin rasa yang ada. Atau kalau kalian mau main santai, ya kalian harus berkembang dan pelan-pelan cari hal yang kalian sukai. Gitu. Oke guys, thank you. Mohon maaf buat yang gak menang ya. Sekali lagi mohon maaf. Love you guys. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jomblo ya semua. Thank you. Ciao.